Soal nomor 1, jarak kota Banda Aceh ke kota Medan adalah 420 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 7 jam. Tentukanlah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai kota Pekanbaru yang memiliki jarak 900 km dari kota Banda Aceh. Oke, jadi ini menggunakan konsep dari gerak lurus beraturan ya. Saya jelaskan dulu mengenai GLB. Yang pertama konsepnya itu tentang grafik ya. Ini penting sekali karena biasa yang muncul juga soal tentang grafik. Yang pertama grafik waktunya dengan perubahan posisinya. Grafiknya adalah berupa garis lurus ya. Kemudian grafik berikutnya adalah grafik kecepatannya. Grafik kecepatan terhadap waktu V terhadap waktunya. Grafiknya adalah seperti ini. Karena konsepnya GLB itu merupakan gerakan yang nilai kecepatannya tetap. Sehingga dari konsep ini kita bisa dapatkan rumusan dari jaraknya ya. Jaraknya itu rumus jarak atau X itu bisa kita peroleh dari luas daerah grafik VT ya. Jadi dari luasan ini kita bisa dapatkan rumusan untuk rumus X ya. X-nya kita peroleh sama dengan luas kurva VT. Ternyata kurvanya ini membentuk persegi, yaitu panjang kali lebar. Kalau kita ambil panjangnya adalah V ya, maka ini bisa kita tulis V. Kemudian lebarnya adalah T, berarti jadinya X sama dengan V kali T. Jadi rumus X sama dengan V kali T ini akan kita gunakan untuk menentukan berapakah waktu yang diperlukan oleh mobil tersebut untuk mencapai kota Pekanbaru dari kota Banda Aceh. Oke, di mana keterangannya V itu adalah kecepatan. Jadi V adalah kecepatan, satuannya dalam meter per sekon kalau dalam satuan SI. Kemudian T adalah waktu tempuh, satuannya adalah sekon. Kemudian X adalah perpindahan ya, satuannya adalah meter dalam satuan SI. Sekarang kita lihat kembali soalnya. Ingat di soal ini menggunakan mobil yang sama ya, sehingga kita harus cari dulu berapakah kecepatannya saat dia berangkat dari kota Banda Aceh ke kota Medan. Nanti kita cari kecepatannya atau kita tulis yang diketahui dahulu. Diketahui, jadi X dari Aceh ke kota Medan itu sama dengan 420 km. Kemudian waktunya ya dari Aceh ke Medan 7 jam. Kemudian jarak dari Pekanbaru ke Banda Aceh sama dengan 900 km. Yang ditanyakan adalah berapakah waktu yang dibutuhkan dari Pekanbaru ke Aceh. Itulah yang ditanyakan. Jadi kita akan selesaikan menggunakan rumusan ini. Kita cari dulu berapa nilai kecepatan. X sama dengan V kali T. Jadi X yang kita gunakan adalah X yang ini ya. Yang 420 dahulu. 420. Kemudian V. Waktu yang digunakan adalah waktu yang dari Aceh ke Medan ya. Yaitu 7 jam. Berarti nilainya 420 dibagi dengan 7. Itu nilai dari kecepatannya. Sehingga kita peroleh nilai kecepatannya sama dengan 420 bagi 7 sama dengan 60 km per jam. Itulah nilai dari kecepatannya. Setelah kita dapatkan itu, sekarang kita akan cari pakai rumus yang sama ya. Di X, sekarang XPA ya, dari Pekanbaru sampai di Banda Aceh dikali dengan waktu dari Pekanbaru sampai ke Aceh. Kalau yang ini tadi kan X AM, ini dia T AM juga. Kita masukkan jaraknya sudah diketahui 900 km. Kecepatannya 60 km per jam dikali waktu dari Pekanbaru ke Aceh. Jadi waktu dari Pekanbaru ke Aceh itu sama dengan
900 bagi 60. Kalau kita bagi ini coret berarti sisa 90 per 6. 90 per 6 itu sama dengan 15 jam. Jadi jawabannya adalah 15 jam. Itu waktu yang dibutuhkan dari Pekanbaru menuju Banda Aceh. Jadi itulah jawabannya untuk soal ini. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut di soal yang kedua ya. Soal yang kedua, kereta api A dan B yang terpisah sejauh 6 km bergerak berlawanan arah. Kecepatan setiap kereta api adalah 60 km per jam. Untuk kereta api A dan 40 km per jam untuk kereta api B. Tentukanlah kapan dan di mana kedua kereta api tersebut berpas-pasan. Jadi sebelum kita menjawabnya, kita ilustrasikan dulu gerakannya. Jadi ada kereta api A, kemudian ada kereta api B, ya. Mereka terpisah sejauh berapa? Sejauh 6 km. Jadi ini mereka terpisah sejauh 6 km. Kemudian kereta api A bergerak ya, dia bergerak dengan arah yang berlawanan, kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian kereta api B juga bergerak berlawanan dengan kecepatan VB 40 km per jam. Kereta api ini akan bertemu misalkan di titik ini ya. Di titik C. Misalkan mereka akan ketemu di titik C. Berarti bisa kita gambarkan perpindahan yang ditempuh oleh masing-masing kereta api. Dari posisi awalnya kita tarik garis untuk yang A dari posisi awal sampai pas di titik C gitu. Jadi itu jaraknya adalah sama dengan X si A ya. Kemudian untuk kereta api B jaraknya adalah sama dengan X B. Ternyata kalau kita lihat dari gambaran ini ya, bisa kita simpulkan bahwa XA jarak yang ditempuh oleh A sampai di titik pertemuan ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh si B sampai di titik pertemuan itu sama dengan jarak pisah kedua benda. Jadi sama dengan jarak pisah kedua benda, yaitu 6 km. Jadi kita sudah punya persamaan yang ini. Ya, kita sudah punya persamaan ini untuk menjawabnya. Jadi kita sudah punya persamaan ini untuk menjawabnya. Oke. Berikutnya adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kapan dan di mana. Kalau kapan berarti waktu tempuh mereka. Ketemunya mereka TA dan TB. Ingat TA sama TB itu sama waktu tempuhnya ya. Karena mereka bergerak bersamaan. Ini berapakah nilainya? Yang kedua adalah di mana. Jadi XA berapa dan XB berapa. Oke. Kalau jaraknya beda ya. Ini yang ditanyakan. Kalau yang diketahui ini saya sudah tuliskan di ilustrasi gambarnya. Kita selesaikan. Kita gunakan persamaan yang ini. Yang XA plus XB sama dengan 6 ya. Kita tuliskan kembali XA plus XB sama dengan 6 km. Oke. Menggunakan konsep rumus pada GLB. Ini kita uraikan menjadi kecepatan A dikali dengan TA ditambah dengan kecepatannya si B dikali dengan TB sama dengan 6 km. Kecepatannya A berapa? Nilainya adalah 60. Berarti sini 60. Untuk TA karena nilainya sama dengan TB, saya misalkan T. Terus tambah VB. VB ini berapa nilainya? VB adalah 40 km per jam. Dikali dengan T karena sama dengan nilainya TA sama dengan 6 km. Kemudian kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan dapatnya 100 T sama dengan 6. Maka waktunya sama dengan 6 bagi
100. Sehingga kita peroleh sama dengan 0,06 jam waktu tempuhnya. Jadi waktunya kalau dalam satuan menit berarti nilainya 0,06 dikali dengan 60 menit sama dengan 3,6 menit. Pertanyaan berikutnya adalah di mana mereka bertemu? Oke, di mana mereka bertemu? Kita tentukan jaraknya XA atau XB saja. Misal saya ambil XA. XA sama dengan VA dikali dengan TA. Nilainya sama dengan 60 kali 0,06 jam. Hasilnya adalah 3,6 km dari posisi awal kereta api A. Jadi itu jawabannya. Kalau ada pertanyaan lain tentang soal ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya kira cukup untuk pembahasan konsep gerak lurus beserta contoh soalnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.